الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Niki kita ngaji kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Tapi hakikate sing badhe kawacane niku Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya kagungan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nadzoman niku cuman nanti kalau penting ya kita coba terangkan lah, coba bacakan sarah-sarah yang digubah oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari kemudian disarai oleh As-Sayyid Abi Bakar Syato. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil lil ula hamdan yuwafi birrahu al-mutakamila. Alhamdu tawi sekabe puji iku lillahi kagungane Allah. Alhamdu tawi sekabe puji iku lillahi kagungane Allah. Al-muwaffiqi kang paring taufik sapa Allah. Lil aula maring kaluhuran. Al-muwaffiqi kang paring taufik sapa Allah, paring pitulung sapa Allah. Lil aula maring kaluhuran hamdan kelawan puji. Yuwafi kang nuhoni apa hamdu birahu ing kebagusane Allah. Birahu ing kebagusane Allah. Al mutakamila kang sampurna apa bir. Al-mutakamila kang sampurna apa bir. Ya sebagaimana normalnya seluruh kitab selalu diawiti kalian basmalah, kemudian diteruskan dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Biasanya rata-rata dengan alasan iktidaan, dengan alasan mengikuti Fatihatil Kitab. Cuman memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana didhawuhkan teng sarah niku teng andhape niku, innallaha yuhibbu ayyuhmad. Allah memang sangat suka kalau dipuji. Innallaha yuhibbu alhamda yuhmadu bihi liyusiba hamidahu wa ja'ala alhamda li nafsihi dzikra wa li ibadihi dhuhra. Iku penting. Jadi misalnya aku pas maca sarai ngono ya cukup mak harakati apa mau piye ngono. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu alhamda, sangat suka pujian. Entah dengan cara apa yang patut, yang laik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa menjadi simpanan bagi kita semua di hadapan Allah. Sebagaimana didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanun lin ni'amah min zawaliha. Alhamdulillah, puji-pujian yang kita
sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi satu penjaga bagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi selain kita ini membangun rasa syukur kehadirat Allah, juga penting lisan kita mengucapkan hamdalah untuk memastikan nikmatnya aman di tangan kita, bahkan berkembang. Bahkan hal-hal kecil yang kadang-kadang kita ini tidak sadar, tidak memperhatikan. Kata Rasulullah, man labisa sauban faqala alhamdulillah alladzi kasani hadha saub min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapapun dari kita yang ketika pakai pakaian, pakai baju, ya berarti apapun itu, ya kita mungkin sedang makan, sedang minum, alhamdulillah, walaupun diparingi klambi, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang sama sekali bukan karena kemampuan kami, ternyata punya kemampuan untuk membuat dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa syukur yang disertai dengan bacaan hamdalah itu cukup membuat semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah niku sing paling populer niku biasanya sing digawe tukang-tukang pidato iku lho. Apa kae? Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya. Ana sing wa yukafi mazidah. Niku hamdalah yang langsung diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Mbah Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi. Niku terusan niku. Wa afdhalul mahamid ayyaqula alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Yang paling istimewa sighat hamdalah adalah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nah niku kan lima warat Anallah lama ahbata Adam ilal ardi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, Qul ya Rabb alimni al makasib. Pertama yang beliau minta, tolong saya diajari bekerja. Karena baru saja dari surga yang semuanya serba mudah, serba terkondisikan, diturunkan ke bumi yang semuanya serba ikhtiar, serba usaha. Tolong diajari pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk bertahan. Wa alimni kalimatan tajma'u li fiha al-mahamid. Tapi ki Nabi inspirasinya juga luar biasa, idenya juga luar biasa. Selain saya diajari bekerja, tolong saya juga diajari atau diijazai wiridan yang mampu menggabungkan semua puji-pujian yang ada. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala didhawuhi, nek isuk maca ping 3, nek sore maca ping 3, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Itu. Nek cara Syekh Habib Bakar Sato, beliau mengatakan hamdalah kuwi, alhamdulillah kuwi lho. Iku ada 8 harf. Yang mana 8-8-nya ini mampu membuat kita ini akan mudah untuk masuk surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Makanya orang itu penting sering-sering baca hamdalah. Sebetulnya kalau mau diangen-angen, hamdalah Mbah Nabi Adam kuwi itu sebetulnya ya zahirnya boleh lah, tapi hakikatnya tidak mungkin. Mana mungkin kayak kita ini punya kemampuan untuk memberikan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sudah diberikan.
Artinya kita sebagai hamba tidak punya kemampuan untuk memadai, untuk menyamai semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Paling bol apa ya? Wong adu ngiling-ngiling nikmate pangeran ket isuk mau kok ya iso. Ket barisak iku wis gak iso. Mulai moro-moro iso ambekan, sing iso molet, sing iso ngentut lah, sing iso nyapu lah. Banyak hal yang tidak mampu kita jangkau. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hanya sekedar menghitung saja tidak bisa kita lakukan, apalagi sampai melakukan satu langkah atau puji-pujian yang sesuai dengan semua nikmat Allah Ta'ala. Terusannya apa? Summa sholatu ya. Summa sholatu. Malik ya kamu. Summa sholatu. Nuli utawi tambah rahmat azim. Summa sholatu ala rasulil mustafa. Wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Summa sholatu. Nuli utawi tambah rahmat azim. Iku ala rasulih muka tetap ingatasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa kang den pilih, Al-Mustafa kang den pilih, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, padha kabeh. Wal ali lan ingatasi keluarga Kanjeng Nabi, ma'a sahbin nyiirne yo ma' sahbin, tapi nek maca yo ma' sahbin sertane para sahabat, wa tubain lan pira-pira pendereke sahabat yakni tabi'in, wilaan halin nuli-nuli, wilaan halin nuli-nuli ay mutawaliyah, wilaan halin nuli-nuli. Summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubain wala. Setelah hamdalah sana Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disusul sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat ini juga perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Awakmu itu koyok dawuh Abu Bakar Sato itu penting itu. Nang baris berikutnya itu, baris kedua setelah bed itu. Biasakan nulis di kitab kamu itu kasih sholawat-sholawat begitu. Mang shalla alaiya fi kitab. Niki dawuh Kanjeng Nabi niki yang diriwayatkan, yang ditampilkan oleh Syekh Abu Bakar Sato. Man shalla alaiya fi kitab lam tazalil malaikah tastaghfiru lahum madam ismi fi dalikal kitab. Man shalla alaiya fi kitab lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu madam ismi fi dalikal kitab. Siapapun dari kita yang mau menulis selawat di satu kitab, satu buku, satu catatan, maka selama itu pula para malaikat akan terus memintakan ampun kepada kita selama tulisan itu belum pudar, selama tulisan itu belum terhapus, belum hancur. Bayang no saya, kaya mu'alif begini, sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun beliau meninggalkan kita, tapi pahalanya manis. Banyak sisi yang membuat beliau ahli ilmi itu akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya di antaranya ya hal-hal kecil seperti ini yang ternyata ya luar biasa. Iku akeh ijazah iku didhawuhne man sarahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas shalah alaiya. Siapapun ingin ketemu Allah dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan semua yang kita lakukan. Wong ridho itu piye? Wong ridho itu tahu bahwa kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kalau sudah rela ya rela saja. Misalnya ya kamu punya hutang sama teman kamu, kemudian teman kamu merelakan itu, ya sudah. Dia tahu, dia sadar
Kamu masih punya hutang tapi diikhlaskan, direlakan, lah itu sama. Siapapun yang pengen semua kesalahannya, kekurangannya direlakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyuksir as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Man aksara minas shalah alaihi fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfira lahu. Jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautih. Siapapun yang pengen ketika mati terus dimintakan maaf oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selain jin dan manusia, maka tolong ketika hidupnya sering-sering baca sholawat. Jadi sering maca sholawat. Maca sholawat ya ora melu sholawatan. Memang kamu punya aurat sholah yang memang kamu istiqomahkan. Misalnya saya tidak akan pernah tidur sebelum 100 kali saya baca sholawat. Diluk kuwi gak mungkin 5 menit gak mungkin 100 itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu cepet iku. Gak sampai 5 menit awakmu wong sampai buyar wis turu kuwi. Obat tidur terbaik itu biasanya kalau enggak matlaah berarti mengingat-ingat hafalan kita. Itu efektif itu. Ngomongnya kok tambahi sholawat itu, pas bagus itu awakmu turu dalam kondisi pas niat Arab sholawatan. Arab maca sholawat maksudku. Cuman kalau hari ini tuh lafaz sholawatan itu artinya kamu maca siap-siap budal neng lapangan Arab. Enggak, kesuwen kuwi gak turu-turu ngomelan. Udah banyak-banyak aja. Wah ini penting ini. Aksiru minas shalah alayya dari kanjeng Nabi. Fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Tolong kalian semua perbanyak baca sholawat kepadaku, karena itu semuanya akan menjadi penerang. Mungkin ketika kamu dikubur, ketika kamu di sirat, di jembatan di atas jahanam, atau bahkan mungkin ketika kamu berada di surga. Jadi kowe sesuk lek misale ditakdir Allah taala mlebu surga. Misale lho ya. Tapi yo mestine mlebu lah. Sepi kok surga gak ono awakmu. Nah, awakmu mlebu tapi kok istana yang kamu miliki atau diberikan oleh Allah untuk kamu itu kok redup. Wah, berarti ning donya pancen kurang maca selawat ta, Mbah. Fa innaha nurun fil jannah wa nurun fil jannah. Mantep ya bahwa semua pikiran-pikiran buruk yang ada di otak kita, bahkan perasaan-perasaan tidak enak yang kita rasakan, gak ono sing luweh efektif ngilangi koyok maca selawat. Bistihdar, bikhusu'in, bihudurin. Kamu tanpa sadar pelan-pelan kamu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Wis to, mantep wae. Yakin om. Wah ini. Ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi shalah ala nabi. Iki langsung didali iki lho. Kamu pernah ikut kenduren enggak? Kenduren itu apa bahasa Indonesia ini? Selamatan. Pernah? Selamatan yang desa kaya tahlilan, tibaan ngono lho. Tahu? Iku bubar kan mesti harus mengok. Sallallahu Muhammad. Lah, iku dalile ono. Dalile iku iki lho. Majalasa qaumun fatafarraqu. Ketemu gak we? Majalasa qaumun, ngono goleki ngono tok ya ora temu ya wangel we. Matafarraqu qaumun fatafarraqu an ghairi shalah ala nabi illa tafarraqu an antana min jifah. Artinya biasanya kan itu adalah sebuah langkah untuk membubarkan barisan. Iki wae mulai itu biasanya diselawati. Takon Pak ya, sing tukang tahlilan yo. Maksudnya Pak dhewe gak patek ngerti dalile. Itu hanya untuk ngindari dawuh ini. Majalasa qaumun fatafarraqu an ghairi shalah ala nabi illa tafarraqu an antana min jifati himar. Tidak ada
kongko-kongko, kumpul-kumpul, jagongan-jagongan, kemudian pisahan, kemudian bubaran tanpa sholawat, tanpa sholah ala Nabi, kecuali kongko-kongko itu sebetulnya di hadapan Allah lebih busuk daripada bangkainya himar. Artinya kumpul-kumpul ini lho, kumpul-kumpul ini harus ada sholawate. Terakhirnya iki lho, ya terakhirnya apa awalnya apa tengahnya, pokok di tengahnya harus ada bacaan sholah ala Nabi. Kalau tidak, itu adalah sebuah kumpul-kumpul yang sangat-sangat busuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya awak mulai tok lho, mulai sekolah aja. Sing diwaca apa? Mulai asal to. Artinya sholawat to. Lah iya. Untuk menghindari wis kowe iki sekolah gak patek tenanan, ora paham, mulai gak selawatan, jan bosok kae ora trimo. Paham ora? Batang lho paham ora? Kalah bosok. Abil Faraj Ibnul Jauzi mengatakan fa idza kana al majlis alladhi la yusalla fihi yakunu bi hadhihi al halah. Kalau ada tempat yang tidak dibacakan sholawat di sana kemudian kondisinya sebusuk itu, fala gharwa ayatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim an atyaba min khizanatil attar. Maka tidak heran kalau orang-orang yang kumpul-kumpul ngopi-ngopi, jagongan-jagongan kemudian berpisah dengan bacaan sholawat, dia di sisi Allah harumnya jauh lebih harum daripada bakul minyak wangi. Nek dibalik ngono, paham rawe. Jadi kowe nek kumpul-kumpul pisah mbek kancamu kemudian tidak dibacakan sholawat, kamu sangat busuk baunya, berarti lamun toh. Ngerti lamun toh rawe? Nek kowe pisah sudah baca sholawat, maka kamu pisah dalam kondisi yang sangat harum, jauh lebih harum daripada toko parfum, toko minyak wangi. Oh no, iku lho. Atyaba min khizanatil attar. Attar itu bagul lengo wangi. Alasannya apa? Kata beliau dikatakan wadzalik li annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabat thayyibin wa adharat tahirin. Karena Rasulullah itu memang super wangi dan terwangi. Super wangi dan paling wangi. Super bersih dan paling bersih. Beliau mengatakan wa kana idza takallama imtala al majlis bi atyaba min rihil miski. Beliau itu kalau dawuh bau mulutnya itu jauh lebih harum daripada aroma misik. Gak kaya awakmu malah kaya asam lambung. Iya sih. Paham rawe? Aku dhewe iya ya, Masya Allah. Enak, so sahabat itu pancen gak butuh mukjizat, gak butuh karomah sahabat itu. Lah wong pancen nyanding Kanjeng Nabi yang semuanya itu serba ajaib. La gharwa itu maknane tidak heran, tidak fala ajab, tidak mengherankan. Ayatafarraqal musallun alaihi bi majlisihim. Masyaallah. Nanti dawuh deh kalih Syekh Abu Bakar Sato. Wong iku hakikate kalau wis nyanding Kanjeng Nabi kemudian menghirup aroma tubuh Rasulullah, dia sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan hal apapun. Ngalih gak gelem, nyambut gawe wis gak pengin, kerja gak pengin, nyapu-nyapu gak pengin. Dan itu ya kacau kalau terus-terus kan. Bubar kabeh barisan. Makanya sampean kalau baca sholawat itu yang semangat, yang serius. Insyaallah pun ya, wis kira-kira itulah.
Taqwal ilah madaru kulli sa'adatin. Bait berikutnya ya. Bait berikutnya. Taqwal ilah madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarri habaila. Ini sudah mulai masuk ke tujuan Syekh Zainuddin Al-Malibari, Al-Ma'bari Al-Malibari menggubah bait-baitnya. Taqwal ilahi utawi wedi ing Allah. Taqwal ilahi utawi wedi ing Allah iku madahu kulli sa'adatin ubengane saben-saben kabejan. Iku madahu kulli sa'adatin ubengane saben-saben kabejan. Watibau ahwa utawi nuruti hawa nafsu. Watibau ahwa utawi nuruti hawa nafsu iku ra'su syarri habaila, pokoke utawa punjeri elek-eleke pira-pira sandu payane setan. Iku ra'su syarri habaila, pokoke utawa punjeri elek-eleke pira-pira sandu payane setan. Habail iku makayid, habail syaitan, makayid syaitan. Nah niku lho didhawuhaken kalih syarih kalih Syekh Abi Bakar Syato, syuru'un fima huwa al-maqsud min hadzal nadmi wa huwa bayanu ma yuhtaju ilaihi yahtaju ilaihi saliku tariqil akhirah. Nazim yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari mulai masuk pada tujuan inti, yakni menerangkan tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk siapapun yang ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngawiti dengan khairayid dunya wal akhirah. Dengan keistimewaan atau hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya fid dunya wal akhirah, yakni sifat takwa al-ilah, takwa Allah, khasyatullah padha wae. Oleh Syekh Abu Bakar Syato sebetulnya dibuat gampang. Takwal ilah itu apa? Takwal ilah itu ya hanya sebuah ungkapan untuk menunjukkan ketaatan kita akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kesiapan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Baik di muka umum ataupun yang mungkin ada di dalam batin kita, ada di dalam benak kita. Di saat yang sama ma'astish'ari ta'zim lillah wal haibah wal khasyah wal rahbah minallah. Di saat yang sama kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau juga menampilkan banyak pendapat-pendapat, di antaranya adalah man arada an tasihha lahu taqwa falyatruk adz-dzunub kullaha. Siapapun di antara kita yang pengen takwanya itu benar-benar sah, benar-benar baik, benar-benar layak disebut orang yang bertakwa adalah yang siap untuk meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal baik itu bisa jadi dilakukan oleh orang yang kurang baik atau belum baik. Siapapun dari kita itu punya kesempatan untuk melakukan hal baik. Tapi untuk tidak maksiat itu hanya orang serius yang pengen sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siap melakukannya. Kowe paham ora kowe? Ya padha pengen talim apa kowe? Ali aku talim.
Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun lirijali sabatu. Semua orang pengen baik. Saya kata koi. Kalau nek wong cerita, sampean pengen apal, sampean pengen iso ngaji kaya Mbah Yai. Oke. Tapi sampean siap berproses secara istiqomah kayak Mbah Yai. Lah kuwi, paham ora? Paham. Wah, awakmu mek gak sida libur. Lah Mbah Yai gak seneng libur, paham gak? Awakmu kan muridnya Pak durung muridnya Mbah Yai. Pengen libur. Ya artinya, ya semua pengen. Tapi kita itu pengennya langsung kayak Mbah Yai, paham gak? Wes iki, enek wong sugih. Awakmu pengen sugih, Pak? Tapi kesulitan-kesulitan, kerumitan, perjuangan yang dilakukan oleh orang kaya itu pengen meluyan. Mboten. Budal sak durunge subuh, mulai sak bare maghrib. Wah teko masjid mikir sesuk nyapo, sesuk piye, kemana menemui siapa. Gak mau pikir, semikir semua senengi kok tuku kae yo. Kok belanja itu ya. Kok jalan-jalan ke sana ya. Loh, iya Pak. Nah itu loh maksud saya, paham gak we? Semuanya pengen baik, semuanya pengen istimewa, semuanya pengen sukses, tapi hanya orang hebat yang kemudian siap untuk menghindari hal-hal yang membuat kita gagal sukses. Wis ngono kuwi pokoke. Makane watibau ahwa ra'su syarri habaila. Ya Bapak. Kesiapan kita untuk tidak menuruti hawa nafsu satu-satunya cara untuk kita berhasil. Satu-satunya cara untuk kita berhasil. Idza aradta an tanala ma turid fatruk ma tashtahi. Kira-kira begitu. Meh padha ambek kuwi. Ketika kamu ingin untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka tolong kendalikan nafsumu. Nafsu pengen kaya, pengen gini. Insyaallah. Nah, semakin ke bawah itu kan ada bahasa waqala an-nasr abadi, ya enggak? Waqala an-nasr abadi. Itu loh, ada enggak di bawahnya itu? Man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya. Wong itu semakin takwa be Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak memiliki keterkaitan dengan duniawiyah. Semakin tidak tertarik untuk bertahan di dunia. Bahkan rodok pengen mati barang. Maksudnya rodok pengen mati artinya sangat siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Padahal awake dhewe cok wahing ngono tok wis panik. Itu bablas. Tapi semakin tinggi sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat rasa rindunya kepada Allah. Orang yang benar-benar menghayati walal akhiratu khairul ladzina yattaqun. Walal akhiratu khairul ladzina yattaqun. Walal akhirah khairul ladzina yattaqun. Itu penting itu coba itu nanti dicorek pinggirnya supaya menjadi pengingat bagi kita. Qala Sahlun bin Abdillah At-Tastari, masari gue, kanan ya. Qala Sahlun ini loh.
Sahl bin Abdillah lho. Ketemu Gong. Kowe aja balul-balul. Qala Sahlun la mu'ina illallah. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Akan semua hal yang kita butuhkan, kita inginkan, ya pokoknya gini loh Pak. Kan sama-sama kita tahu, semua ulama itu sepakat ada tiga posisi di mana kamu itu ndak boleh lalai ketika sholat. Iling-ilingan nih, kau ngelamun di 3 tempat ini ketika kamu sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard siji. Ya Pak. Ini maca kuwi apa aku iki? Maca tok. Ini wajjahtu wajhi. Niki kula sowan Gusti. Niki kula sowan, kula madhep saestu. Ya oke, siji ya. Kemudian ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, kok aja nglamun, aja malah ngiling-ngiling ya Allah, kok suwi men Gustofa ya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 tempat ini adalah tempat yang paling penting untuk kamu ingat-ingat betul. Kowe kudu sopan tenan. Iki kowe madhep ning pangeran, inni wajjahtu. Kamu benar-benar yakin bahwa tidak ada yang mampu menolong kamu, memudahkan kamu, memberi keringanan untuk kamu. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ketika kamu sedang menyapa Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bayangno saiki Kanjeng Nabi rawuh terus kowe, sebagaimana yang kamu lakukan setiap hari. Kapate sadar ngerti-ngerti wassalam. Ngerti-ngerti murah-murah salam. Kowe salat ngono ba? Allahu Akbar. Bertakbir murah salam. Ngerti-ngerti wae salam ya. Lho, gak sadar iki mojane sing waca apa ya. Tapi senglamun-nglamunnya kamu, tolong di 3 posisi ini kamu jangan ngelamun. Karena ini momentum yang sangat luar biasa untuk amatir kayak kita-kita. Paham? Sudah ya? La mu'ina illallah wa la dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang mampu menunjukkan ke jalan yang benar kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zadan illa taqwa. Tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kayak takwa. Wala amala illa sabr alaihi. Wala amala illa sabru alaihi. Tadi kan sudah dijelaskan, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ya bukan? Ini takwanya amatir, paham ora? Ini takwanya amatir. Amatir itu ya kayak saya, kayak kamu semua ini amatir lah pokoknya. Pokoknya lah, tidak ada amal yang bisa kita andalkan kayak takwa kayak tadi itu. Semua perintahnya kita lakukan, semua hal-hal yang diharamkan benar-benar kita tinggalkan. Lah, itu akan jadi tabungan yang paling bisa kita andalkan di hadapan Allah. Ternyata itu tidak cukup, kita butuh istiqomah di sana. Kita butuh bertahan di sana. La amala illa sabru alaihi. Kita udah ngerti bahwa mana perintahnya, mana larangannya. Kita udah ngerti. Maka kesiapan kita untuk bertahan terus melakukan itu, terus menghindari itu, ya itu adalah amal yang al-maqbul indallah azza wa jalla. Sabar nglakoni ibadah, sabar dadi wong apik ya abot lho. Karena Allah Subhanahu wa taala li anallaha yabtali abdahu. Iku lho terusane lho. Li anallaha yabtali abdahu bil marad wal afiyah wal fakri wal ghina wa ghairiha. Karena situasi kita ini tidak selalu baik, tidak selalu seneng, tidak selalu enak, paham ora? Kadang-kadang awake dhewe ku ya lara, kadang waras. Kadang awake dhewe ku ya ora patek duwe dhuwit, kadang pas duwe. Ya ora? Sing sering malah gak patek duwe.
Saudara malah kapan. Tapi ada iki santri. Duwe gak duwe bahagia kita, kenyamanan kita, ketenangan kita itu harus sama, paham ora? Iya, kalau bukan kita siapa? Kalau kemudian kita yang santri gampang panik karena kebetulan rekening kita nggak sehat, atau kebetulan bapak kita agak lupa kemudian lambat transfernya, tapi kita nggak nyaman, nggak tenang, itu bahaya. Santri saja sudah nggak nyaman, apalagi non santri, paham ora? Ojo sampai, biasa saja, santai saja. Wes. Pokoknya muka-muka awake dhewe punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu kita. Ya Allah, cara Imam Syafi'i apa? Malam yasun nafsah lam yanfa'hu ilmu. Siapapun di antara kita, sesantri apapun kita, ketika dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka keilmuannya sama sekali tidak bermanfaat. Lam yanfa'hu ilmu, keilmuannya tidak bermanfaat. Nafsu penting itu. Cara bahasanya Kanjeng Nabi, apa cara bahasanya Kanjeng Nabi? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kayak di bawah itu. Yang paling saya khawatirkan ketika umat saya selalu menuruti hawa nafsunya, kemudian memiliki angan-angan yang terlalu panjang. Wes karepe wae wis apa dipingini, apa dikarepno. Padahal itu semuanya bukan hal yang mampu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itu kayak dawe Zubat itu. Iki Zubat iki. Kok Zubat? Apa kuwi? Burdah kok Zubat. Burdah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa innahuma mahadzaka wa innahuma mahadzaka nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa innahuma mahadzaka an-nusha fattahimi. Ini penting ini dawe burdah iki. Awakmu lek iso apalo burdah ta? Kowe ngerti burdah apa? Gak akeh kok kuwi. Pirang bet to kuwi? Aja gak apal lah. Ki malam Jumatan pas nyapo ngono lho. Bagus itu. Jadi orang itu kata Imam kata Syekh Busairi, pengarangnya Burdah, beliau mengatakan kita ini harus jadi orang yang selalu curiga dengan nafsu kita, dengan otak kita. Otak kita nafsu itu ya pikiran kita itu. Ya kita ini nafsu ini. Harus selalu curiga. Harus selalu curiga. Ada apa ya? Jamaah kok selalu di depan misalnya. Ya gitu untuk ngati-ngati. Apa masalahnya? Apa ya yang membuat saya tertarik di depan? Pahalakah? Karena pengen apakah? Misalnya nyapokah? Walaupun tampilannya, bungkusnya kadang-kadang baik. Ya contohnya kayak jamaah, contohnya kayak ngaji, contohnya kayak anu. Tapi itu semua harus kita waspadai. Siapa tahu itu semuanya adalah jebakan nafsu. Paham Rai? Kamu ngaji supaya apa ya? Dianggap alim, dianggap bisa, dianggap luar biasa, duduknya di depan, soalnya ngomah no, berkatnya double, kan macam-macam. Bungkusnya tetap bagus loh, oh ngaji, paham Rai? Tapi nafsu yang membungkus itu bahaya. Wah jadi kiai, enak yo, jadi kiai. Berkatnya double, kadang jadi sangoni barang, wah neraka mesti we. Inad dhari kok wis ya, terusnya apa? Bener gak? Oh iku ono siaran-siaran iku, ono siaran-siaran iku. Ngendukure kuwi ono siaran-siaran ta? Ayo kata Nabi san ben rada sangar kowe. Mayattaqillaha fadzakal ladzi
sika ilaihi al-majrabihi. Al-majrabiha yang lewat asli. Orang kok sampai diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti dia memang benar-benar orang yang dikasih sesuatu yang membuat dia super beruntung fid dunya wal akhirah. Kok kita ini ditakdir menjadi orang yang bertakwa kepada Allah taala, ya sudah, kita ini suksesnya sukses ya kita. Orang paling sukses di dunia dan akhirat itu ya kita, kira-kira begitu. Makanya cara Imam Syafi'i apa kayak? Lali. Malam tu'izzahu taqwa fala izzalah. Siapapun dari kita yang memiliki kebanggaan, tapi kebanggaan itu tidak berupa takwa kepada Allah Ta'ala, pada hakikatnya kita sama sekali belum mendapatkan kebanggaan apapun. Paham gak? Siapapun yang membanggakan sesuatu di luar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya omong kosong. Semuanya sama sekali bukan hal yang pantas untuk dibanggakan. Repot kan? Iku kayak wakila aidan man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Sungguh celaka orang yang sudah diberi kesempatan untuk mengenal Allah tapi kemudian dia tidak merasa puas. Ma dharadat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madzalaki. Orang itu kalau sudah nyaman dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasa khawatir dengan apapun yang akan terjadi. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Apa tuh? Persis. Hanya orang kaya tolol yang bangga akan kekayaannya. Karena harusnya orang itu berbangga diri hanya dengan ketakwaan. Wis takwa, ngalim, sugih wis hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Oh no. Artinya kalau kita hanya dapatnya satu dan itu berupa duit tok, sugih tok, koron super sugih tapi berakhir di neraka. Apa indahnya sebuah kebahagiaan yang ada ujungnya? Lu paham gak? Apa indahnya, apa menariknya, apa perlunya kita berjuang untuk kebahagiaan yang ada akhirnya? Karena kita ini semua pencari kebahagiaan mulai awal sampai tidak ada akhirnya, paham gak? Sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. No. Lah apa menarik? Ya kita usianya panjang loh, kasih usia panjang berapa kita kan? Kita bahagia tok mulai kecil, so enak tok uripe dadi anak wong sugih, toto, basan gede, rabi untuk wong ganteng misalnya ngono. Sugih maneh, mati gabuki malaikat piye? Nah itu loh. Ya kira-kira kayak gitu itu. Innat thariqa syari'atun wa thariqatu wa haqiqatun fasma' ma laha ma musila. Inna dhariqa sak tenaning dalan. Inna dhariqa sak tenaning dalan. Yani tarik ilallah azza wa jalla, jalan menuju Tuhan. Iku syariatun syariah, wa thariqatun lan thariqah, wa haqiqatun lan haqiqah. Ada syariat, ada thariqah, ada haqiqah. Fasma' mongko ngrungokno sira. Laha krono salasah maing barang musila kang den contohake apa ma. Maing barang musila kang den contohake apa ma. Oke ya. Sekarang mu'alif mulai masuk bagaimana cara kita menuju Tuhan. Jalur mana? Kita GPS-nya apa? Mapnya apa? Pertama syariah. Kemudian thariqah, kemudian baru haqiqah.
Gila. Iku ana tulisan wa'lam ora kinamu. Wa'lam rahimakallah annahu la budda li saliki tariqil akhirah minal jam'i baina hadhihi salasa wa adami ta'til li syai'in minha. Siapapun yang pengen menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya kemampuan untuk mengumpulkan tiga hal ini. yakni syariah, thariqah, kemudian hakikah. Li'annal haqiqah bila syariah batilah, macak wali tanpa paham ilmu syariat, orang tahu belajar takrib, paham gak? Orang tahu belajar sulamut taufik, jelas itu super sesat, batilah, paham gak? Ono wali tapi gak tahu konangan melu ngaji takrib, ora tahu minimal ngaji apa ya sefintan itu aja apa mabadi ya berat minimal kuwi lah pengen dadi wali tapi udah dadi wali kok ngaji mabadi ya gak apa-apa angel mabadi ku angel karena terlalu pendek. Kita butuh banyak hal butuh banyak perangkat untuk memahami itu. Oke ya. Wa syariah bila haqiqah atilah, takrib tok tapi tidak pernah belajar, tidak ngaji bidayah. Ya kamu kan gua ya kamu ngaji takrib ngaji bidayah, rencanamu yang dadi wali rencanamu ya pancen kudu ngono. Mergo nek ora iku suwung, itu kayak rumah kosong, paham brawe? Bangunan besar tapi kosong suwung. Hakikah tanpa syariah, kasih contoh itu oleh Syekh Abu Bakar Sato. Itu kayak kamu ngomong sama orang, seli, ayo mas salat, ayo mbak salat. Kemudian dia jawab, la hajatali, kurang yo, la hajatali ila sholat. Aku gak butuh sholat tuh. Ini orang hakikah ini orang hakikah, paham gak? Aten-atenannya hakikah tapi bodoh, paham gak? Goblok tapi pengen dadi wali, goblok tapi pengen dadi toto hati nih gue. Ayo sholat, wah aku gak butuh sholat, gak butuh sholat. Alasannya li Anas Sa'idul Azal, orang bejo, orang beruntung itu tulisannya beruntung mulai zaman azali. Itu benar apa salah? Benar, kesannya kayak benar, paham gak? Kita ini kan sudah ada tulisannya Fulan bin Fulan besok beruntung, Fulan bin Fulan besok sial. Kan ada tulisannya itu. Beruntung di hadapan Allah ini menurut orang ahli hakikah tapi pekok, itu selalu mengedepankan semua sudah ada tulisannya. Fa in kuntu sa'idan dakhaltu al-jannah wa illam usolli. Kalau memang tulisan saya beruntung, walaupun saya enggak salat, saya besok pasti masuk surga. Surga ini baik. Kowe iso ngono iki? Ambek Pak Andi dawuh, kowe sesuk ngapalne Alfiah. Lek kula pancen kambek Allah taala tulisane diparingi apal, nggih binjing-injing petangi tilem apal piyambak, Pak. Masuk akal gak iku? Iya, Pak. Wa illa takhaltun nar wa in shallaitu. Kalau memang tulisan saya sial di hadapan Allah, walaupun saya salat tetap bakal aku mlebu neraka. Lah ini bahayanya wong goblok tapi ngomong nih hakikah. Durung apa-apa wis ngomong nih bola wali akhirnya. Paham ora piye? Bahaya. Atau kayak yang kedua, kayak dua gue, sementing amal. Tapi kemudian tidak menata hatinya dengan baik. Nah, itu ya bahaya. Ya, itu loh. Wa mithalu saniyah may ya'mal li ajlil jannah wa yaqul laula amali lama dakhaltuha. Ayo kita sholat. Kalau kita enggak sholat, kita enggak bisa masuk surga. Ayo kita apa. Kalau enggak begini nanti kita enggak dapat itu. Sampai lupa bahwa selamat kita di hadapan Allah yang mungkin membuat kita pada akhirnya masuk surga itu murni fadlullah, murni keanugerah Allah Subhanahu wa taala. Makane Kanjeng Nabi ilingo dawuh Kanjeng Nabi lho. Saddidu wa qaribu wa abshiru.
fa innahu la yudkhilal jannah ahadan amaluh saddidu wa qaribu wa abshiru. Pesane Kanjeng Nabi iki tulis engko, golek ana tulisan ngono tok engko golek ana kitabe. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Kamu itu harus jadi orang normal, paham enggak? Tenang. Jangan terlalu bagaimana begitu. Artinya jangan ngoyo, enggak. Qaribu, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Dan bahagialah kamu dalam beragama ini. Fa innahu la yudkhilal jannah ahadan amaluh. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu masuk surga karena amalnya. Sahabat langsung protes, "Wala anta ya Rasulullah?" Qal wala ana. Oh, saya juga tidak. Artinya bukan karena amal saya yang membuat saya kemudian masuk surga. Bukan, murni fadli Allah Subhanahu wa taala illa ayyataghammadanillahu minhu birahmah. Minhu birahmah. Illa ayyataghammadanillahu minhu birahmah. Cuma ya wedhe aja sampe bandingne awak ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pancen sak awak dibegi kawelasane Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe ya awake dhewe. Artine tapi walhasil kesadaran penuh kita bahwa kita ini memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ridho dan berkenan memberikan anugerahnya untuk kita. Wis ngono tok kuwi. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatu kal bahri summa haqiqatun turun ghala ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.